Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia selalu memelihara dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Mazmur 32 ayat 1-11. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada, biar firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua yang mengikuti. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Mazmur 32 ayat 1-11. Begini dikatakan. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, tempat terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Mazmur 32 ini ada kaitan dengan Mazmur 51. Keduanya ditulis oleh Daud. Ketika Daud sebagai seorang raja melakukan kesalahan, melakukan dosa dengan menghampiri Betseba istri Uria dan merekayasa kematian Uria suami Betseba. Setelah Uria mati, dia mengambil Betseba sebagai istrinya supaya perselingkuhannya dengan Betseba tidak diketahui, dosanya ditutupi. Semakin dia menyembunyikan kesalahan dan dosanya, dia semakin tersiksa, semakin sengsara. Daud menutupi kesalahan dan dosanya, tapi Tuhan Allah menyingkapkan dengan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nanti dibaca 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Daud sadar bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Dia pantas mati karena kejahatannya. Akhirnya dia datang kepada Tuhan mengaku dosa. Dan dia sangat berbahagia karena Tuhan mengampuni dosanya. Karena itu ia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 1 dan 2. Daud menggambarkan betapa hidupnya telah hancur di hadapan Tuhan dengan menggunakan kata pelanggaran, dosa, dan kesalahan. Pertama, pelanggaran. Daud mau menggambarkan
pemberontakan yang aktif melawan Tuhan. Ia tahu apa yang benar, tapi sengaja melakukan yang salah. Kedua, dosa dalam bahasa Yunani, hamartia, artinya meleset dari sasaran. Ia menggambarkan bahwa Daud ada upaya untuk melakukan yang benar, tetapi meleset dari standarnya Tuhan. Dosa bukanlah tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa kita. Kita tidak menjadi berdosa karena kita berbuat dosa. Kita berdosa karena kita memang adalah orang berdosa. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7b. Jadi sejak dalam kandungan dan ketika dilahirkan manusia adalah orang berdosa. Ketiga, kesalahan. Daud katakan dalam kesalahan aku diperanakkan. Mazmur 51 ayat 7a. Hal ini menggambarkan bahwa manusia sejak dilahirkan, di dalam hati ada kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Jadi dengan kata lain, manusia telah berdosa, telah rusak dari dalam dan dari luar. Rusak luar dalam, artinya rusak total. Dan selanjutnya diampuni, ditutupi, dan tidak diperhitungkan. Hal ini menggambarkan bahwa pengampunan yang dilakukan Allah adalah pengampunan yang sempurna, pengampunan yang total. Itulah yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus, satu kali untuk selama-lamanya. Bandingkan Ibrani 10 ayat 10. Kebahagiaan sejati adalah ketika dosa diampuni, dan pengampunan hanya dapat dilakukan oleh karena kasih karunia Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan ketika dosa kita diampuni sepenuhnya. Dan karena itu Daud menyaksikan bahwa selama aku berdiam diri, ayat 3a, artinya selama ia menutupi, menyembunyikan kesalahan dan dosa yang dilakukannya, ia tersiksa, tertekan, menderita, tulang-tulangku menjadi lesu, sum-sumku menjadi kering seperti terik musim panas. Ayat 3 dan 4. Ini gambaran hidup yang lemah, tak berdaya, tak bergairah, kehilangan semangat, dikejar oleh rasa bersalah, rasa berdosa di hadapan Tuhan. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosa yang disembunyikan, dosa yang ditutupi, akan menekan, menyiksa, menyengsarakan hati, pikiran, batin, dan menghilangkan sukacita dan kedamaian. Untuk itu harus ada keberanian datang kepada Tuhan secara terbuka dan jujur. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Ia memberitahukan, mengakui dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang dilakukan di hadapan Tuhan. Ayat 5. Ia tidak mempersalahkan, tidak mengkambing hitamkan orang lain. Ia bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Dia mengakui dengan jujur dan tulus, akhirnya Tuhan mengampuninya. Di mana ada pengakuan yang tulus dan jujur, di situ ada pengampunan. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, kepada setiap orang saleh diajak hendaklah berdoa kepada Tuhan, selagi Tuhan berkenan ditemui. Ayat 6. Orang saleh menunjuk kepada orang yang percaya kepada Tuhan, harus berdoa
Sebab orang percaya kepada Kristus bukan tidak pernah gagal, malah menjadi sasaran dari kuasa kegelapan untuk menjatuhkan. Makanya berdoa selagi Tuhan berkenan ditemui. Artinya selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, sebab ada saatnya kesempatan tidak ada lagi. Dengan berdoa itu tanda kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tempat persembunyian, tempat mencurahkan segala kesesakan pergumulan hidup, sehingga Ia menjaga, melindungi, dan meluputkan, memberi kemenangan. Pada akhirnya ada sorak-sorai, ada sukacita. Ayat 7. Ketika mengaku dosa, Tuhan mengampuni, dan selanjutnya Tuhan mengajar, memberi nasihat, menunjukkan jalan yang harus ditempuh supaya umat berjalan di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan Tuhan mengawasi jalan hidup kita. Mataku tertuju kepadamu. Ayat 8. Ini gambaran Tuhan melihat, mengawasi jalan hidup orang yang diampuni. Karena itu jangan bodoh seperti kuda atau bagal. Ayat 9. Kuda dan bagal adalah hewan yang kuat, tetapi seringkali tidak patuh, membutuhkan kekang dan cambuk untuk mengendalikan. Tali les dan kekang adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan hewan yang tidak patuh. Ini menunjukkan bahwa bimbingan Tuhan seringkali menggunakan teguran, cambuk untuk membawa setiap orang kembali ke jalan yang benar. Semua itu dilakukan sebagai wujud kasih-Nya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Karena itu umat diajak untuk memilih jalan pengampunan dan sukacita melalui pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka yang menolak akan mengalami kesakitan. Kesakitan dalam bahasa Ibrani makobim berarti penderitaan fisik, emosional, dan spiritual. Jadi yang tidak mau mengakui dosa, tidak mau bertobat akan tersiksa baik fisik, emosi, dan spiritual. Sebaliknya, orang yang percaya mengakui dosa akan diampuni, dibenarkan, dan dianugerahkan kasih setia yang melimpah, sehingga akan bersukacita dan bersorak-sorak dalam Tuhan. Ayat 10-11. Ini adalah gambaran sukacita, sorak-sorai abadi, karena telah diampuni, dibenarkan, dan diselamatkan. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini, kabar sukacita disampaikan kepada kita bahwa pertama, kebahagiaan sejati adalah ketika dosa-dosa kita diampuni. Dan karena itu jangan menyembunyikan, jangan menutupi kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan tidak. Kita harus terbuka, ada pengakuan yang jujur dan tulus kepada Tuhan. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dan pengampunan itulah yang telah dilakukan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dia rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Itulah yang dihayati di perayaan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Kedua, apapun yang kita perbuat harus berani bertanggung jawab. Jangan mengkambing hitamkan orang lain. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan bersembunyi di balik kejahatan. Kita akan dikejar-kejar oleh rasa berdosa. Hidup tertekan, tidak tenang, tidak tentram, selalu gelisah, tidak ada sukacita, malah menderita fisik dan batin. Ketiga, jadikanlah Tuhan sebagai tempat persembunyian, tempat perlindungan, tempat mencurahkan segala pergumulan melalui doa yang sungguh-sungguh. Tetap patuh, taat,
berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jangan keraskan hati seperti kuda atau bagal, maka kita akan bersukacita, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itulah sukacita abadi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita orang percaya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman bukan sekedar diberitakan, tapi kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, sehingga kami mau hidup dari dan di dalam firman-Mu. Dan diberkati semua yang mengikuti dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan teguhkan yang bimbang, Tuhan buat berhasil yang berjuang dalam segala pekerjaan, Tuhan sembuhkan yang sakit, dan Tuhan jaga tuntun bimbing kemanapun kami pergi. Biar ada dalam penjagaan pembentengan kuasa-Mu siang dan malam. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya menyertai, menolong, memberkati, mengampuni, dan menyelamatkan saudara. Kini dan sampai seterusnya. Amin. Trims.